Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Apakah sehat ya? Kembali lagi bersama aku di sini. Dan pada hari ini aku kedatangan sebuah handphone Infinix. Nah, ini adalah Infinix Hot 9 Play kalau nggak salah ya ini. Nah, masalahnya adalah tombol volume atas, volume bawah, sama tombol power ini hilang untuk tombolnya. Dan fleksibel bagian dalamnya juga rusak seperti ini. Jadi handphone ini tuh posisinya dalam mati ya, kondisinya itu dalam keadaan mati gitu maksudnya. Kalau dicas handphone ini tuh bisa, tetapi untuk menekan tombol power kita tidak bisa kawan-kawan, karena rusak ya bagian fleksibel dalam dan juga tombol bagian luar. Nah, sebenarnya di sini bisa diganti untuk back cover belakang dan juga fleksibelnya, tetapi untuk di wilayah saya di Banjarmasin back cover belakang ini tidak ada yang jual kawan-kawan, terkecuali online. Dan di sini saya coba cas handphonenya, ternyata baterai sudah 100%. Ya, tetapi dinyalakan tidak bisa. Nah, jadi kemarin sempat saya konfirmasi sama yang punya, gimana kalau handphone ini tuh untuk budget biayanya lebih murah, kita modifikasi untuk tombol on off-nya saja. Yang punya ACC gitu kawan-kawan. Jadi nggak masalah, yang penting handphone itu bisa nyala katanya. Nah, biasanya untuk aku melakukan modifikasi di handphone tombol power yang rusak seperti ini, itu menggunakan tombol switch Samsung ya. Nah, ini adalah tombol switch Samsung yang mana menggunakan switch yang big ya. Jadi di Samsung itu ada dua tombol, ada yang small, ada yang big ya. Maksudnya ada yang kecil, ada yang besar untuk tombol ini ya kawan-kawan ya. Jadi di sini aku menggunakan yang besar, yang big. Nah, jadi handphone apa saja kerusakan di tombol power, baik itu casingnya hancur ataupun rusak, itu saya modifikasi seperti ini menggunakan tombol switch dari Samsung. Nah, ini aku bongkar saja langsung handphone ini kawan-kawan. Nah, setelah terbongkar seperti ini, langkah awal yang harus dilakukan itu kita harus menentukan titik dari on off-nya dulu ya, sebelum kita memodifikasi. Jadi langkah awal kita harus cari tahu dulu titik on off-nya itu di mana. Nah, di sini ya kawan-kawan, kita lihat arah fleksibelnya tadi di arah sini ya. Nah, biasanya di pinggir ini adalah ground. Nah, jadi di situ tuh ada 4 kawan-kawan, ada 4 titik. Biasanya di paling pinggir ini adalah ground, paling atas itu adalah volume atas, di tengah volume bawah, dan paling bawah itu adalah tombol powernya gitu. Jadi cara mencari titik tombol power tanpa menggunakan skema kawan-kawan ya. Jadi siapa tahu ada teknisi pemula ya untuk cara, maksudnya tuh tidak di handphone ini saja, tapi berlaku juga di handphone lain, cara mencari jalur on off ya. Oke, jadi caranya itu cukup mudah kawan-kawan. Yang pertama, teman-teman hubungkan dulu handphone ini ke pengecasan seperti ini. Nah, dicas untuk mengetahui saja ya. Jadi tunggu dulu sampai logo pengecasan ini mati. Nah, ini sudah mati ya. Lalu kita cari titiknya. Jadi satu persatu kawan-kawan, yang mana yang cocok. Di sini saya mulai dari titik yang pinggir ya, karena itu ground. Titik yang pinggir dengan yang di bawah yang ini ya, yang di nomor 1 ini, hitungannya nomor 1 dari sini ya. Nah, yang paling bawah itu bukan. Kita coba dulu dari situ. Kita coba hubungkan apakah nyala layarnya. Nah, nyala kawan-kawan. Berarti di situ adalah titik tombol powernya nanti ya. Nah, sekali lagi ya, ini mati ya layarnya. Jadi saya coba lagi. Ini adalah ground. Dan yang paling atas itu ada volume atas, di tengah volume bawah, yang di paling bawahnya itu adalah tombol powernya. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi biasanya yang di pinggir ini adalah ground ya. Jadi kita hubungkan ke flash ini ya, ke apa namanya ini, ke positif tombol powernya ya. Ini ground, ini adalah bagian positifnya biasanya. Ini ground, dan di sini adalah bagian positifnya. Nah, jadi kita hubungkan saja kedua ground dan positif itu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan cara mencari tombol powernya. Jadi dicas dulu ya. Maksudnya tuh mencari jalur yang hilang. Contoh kan kalau di handphone ini kan fleksibelnya tuh rabit.
ya, sobek. Jadi kita tidak tahu posisi dari tombol powernya di mana titiknya gitu kawan-kawan maksudnya. Oke, mudah-mudahan teman bisa mengerti dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kita beri timah nanti di bagian fleksibel yang putus tadi sesuai dengan titik yang kita cari tadi. Berarti di bagian bawah ini kawan-kawan, yang ini sama yang di sini ya. Nah, bagian groundnya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, fleksibelnya putus ya. Oke, berarti nanti kita kasih timah sedikit di situ biar mempermudah kita melakukan penjamperan nanti. Oke, sampai di sini teman-teman paham. Lanjut kita kembali ke tombol switch-nya tadi, ke tombol modifikasinya tadi kawan-kawan. Yang ini ya. Jadi kita jumper menggunakan kabel jumper. Jadi teman-teman bisa langsung lihat saja nanti prosesnya gimana. Nah, sambil kita belajar ya kawan-kawan. Ini tidak berlaku di handphone ini saja, tetapi semua handphone itu berlaku kawan-kawan. Yang penting benar gitu ya. Seperti ini saya kasih timah di bagian kiri dan kanannya. Nah, yang ini bebas, untuk placement itu bebas. Jadi tidak masalah ya mau ketukar atau tidak, itu tidak jadi masalah kawan-kawan. Ini setelah beri timah saya pasang kabel jumper seperti ini. Nah, setelah selesai sebelahnya lagi kita pasang juga kabel jumper, karena tadi kan ada dua, yang flash, ya maksudnya yang ground sama yang positif powernya seperti itu. Nah, untuk kabel panjang kabel jumpernya ini diukur ya kira-kira saja kawan-kawan. Oke, sudah selesai proses jumper di tombol switch-nya. Sekarang penampakannya seperti ini kawan-kawan. Jadi biar aku perlihatkan dulu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan setelah kita jumper itu seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, seperti ini bentuknya atau penampakannya. Oke, selanjutnya langsung saja kita beri lem pada frame di handphonenya tadi. Ini kan adalah frame tulangan ya, maksudnya itu bezelnya. Nah, kita beri lem di sini kawan-kawan. Lem ini saya menggunakan lem LCD, bebas ya, mau lem apa saja. Nah, lanjut setelah dikasih lem lalu pasang tombol yang tadi seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi ya kita modifikasi ya biar yang punya itu enak untuk pencet tombol powernya ya, seperti itu. Nah, jadi dia seperti tombol juga kawan-kawan. Nah, penampakannya seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita beri timah pada titik powernya tadi yang kita cari tadi di awal kawan-kawan. Ini ya, kita kasih timah lalu jumper kabelnya. Seperti saya bilang, untuk ground sama positifnya itu tidak jadi masalah ya. Untuk min atau positifnya itu terbalik nggak jadi masalah, tidak apa-apa ya. Oke, di sini aku pasangkan dulu jumper ya. Nah, jadi nanti kita rapikan ya untuk kabel jumper ini supaya dia itu tidak kabelnya tidak berantakan atau tidak kemana-mana gitu ya. Nah, ini kita jumper di sini untuk groundnya, dan satunya lagi yang positifnya di bagian sini kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk tiap handphone itu letak positifnya itu beda-beda kawan-kawan ya. Jadi cara mencarinya itu seperti tadi, harus dicas dulu, baru kita tunggu sebentar layar mati, lalu kita cari sesuai titiknya. Begitu ya, tanpa menggunakan skema kita carinya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tutupin menggunakan solasi kertas ya di bagian bawahnya sini untuk menghindari konslet ya. Nanti kalau dia konslet itu handphone bisa mengalami hidup mati kawan-kawan, karena tombol powernya konslet gitu. Nah, jadi kita tutupin yang groundnya seperti ini, kita tutupin lagi. Oke, jadi kalau sudah selesai ditutupin seperti ini, tinggal kita pasangkan mesinnya ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan seperti ini ya penampakannya. Oke, di sini kira-kira sudah benar, jalurnya sudah sip. Oke, mantap. Jadi lanjut kita pasangkan mesinnya kawan-kawan. Nah, ini mesinnya lanjut dipasang. Nah, ini mengurangi biaya ya. Kalau fleksibelnya itu
ya murah saja sih sebenarnya, cuman yang punya ini kan mendesak karena kebutuhan kerja katanya gitu kawan-kawan. Nah, ini saya sudah rakit semua, saya sudah pasangkan, dan di sini saya tutupin lagi ini menggunakan isolasi kertas biar kabel jumpernya itu lebih rapi lagi kawan-kawan. Jadi untuk daya pakai itu lebih awet gitu ya. Oke, nah seperti ini lanjut pasang back cover belakang. Nah, jadinya seperti ini kawan-kawan. Perhatikan ya, jadinya nah seperti itu. Kita modifikasi, jadi kita akalin ya supaya bisa dipencet-pencet gitu. Nah, ini ya. Jadi seperti tombol juga dia. Oke. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu handphonenya. Nah, alhamdulillah kawan-kawan bisa menyala ya dengan modifikasi tombol power seperti ini. Tetapi di sini kita belum selesai. Di sini saya masukkan lem lagi di bagian dalamnya ini supaya lebih kuat dia kawan-kawan. Saya masukkan lem ya di bagian pinggirnya. Untuk lem itu bebas, mau teman-teman menggunakan lem bakar ataupun ya lem LCD seperti saya ini tidak jadi masalah ya. Gitu. Oke, sudah selesai. Saya masukkan lem dan bootingnya ini kita tunggu sampai dia masuk ke layar menu utama. Karena ini handphone lama tidak dipakai, maka booting itu memang agak lama, kawan-kawan. Di sini sambil dirapikan lemnya supaya tidak melebar kemana-mana. Oke, tunggu sebentar ya, sampai masuk di layar menu utama. Oke, kawan-kawan, jadi handphone sudah bisa masuk di layar menu utama dengan normal dan tanpa kendala. Kita coba tombol powernya. Kita coba ya. Di sini aku coba terangkan dulu untuk kontrasnya ini. Nah, karena handphonenya masih loading atau booting, jadi agak lemot kayak gitu kawan-kawan ya. Oke, kita tes saja tombol powernya untuk hidup nyalanya bisa nggak. Kita pencet. Nah, ini mati ya. Oke, jadi berfungsi. Kita pencet lagi, nyala. Nah, teman-teman, kita pencet lagi, artinya ini sudah berfungsi dengan baik tombol powernya, kawan-kawan. Oke, jadi seperti ini dulu kawan-kawan tutorial cara memodifikasi tombol power di handphone yang rusak seperti ini, rusak parah ya. Nah, jadi on off-nya itu kita menggunakan switch Samsung yang big ya. Cara ini berlaku di semua handphone ya. Mungkin pada kesempatan video ini hanya sampai di sini tutorial yang dapat diberikan. Semoga ini bermanfaat untuk teknisi pemula ya, khususnya pemula. Kalau sudah suhu sih ya jangan diragukan lagi. Hehe. Oke, jadi semua sudah berfungsi. Sebenarnya untuk tombol volume itu juga bisa dimodifikasi kawan-kawan, tetapi yang punya kan hanya meminta untuk tombol powernya saja. Nanti untuk volumenya kan bisa pakai aplikasi atau melalui pengaturan nanti. Untuk back cover ya kata aku bilang bisa dipesankan online gitu kan kawan. Oke ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.